Halo, hey, chapter sebelumnya terhenti ketika melihat Jin So-won yang baru saja terbangun. Alhamdulillah Mamang bisa update chapter terbarunya ini. Yang nonton video ini semoga dalam keadaan sehat. Oke dah lanjut. Diawali dengan seekor tikus. Namun kali ini tentu saja bukan si Jerry. Di sebuah ruangan tahanan yang gelap dan pengap, cucu ketua sekte Iron Sword, Seong Mo-hyun, terlihat terkurung di balik jeruji besi. Wajahnya dipenuhi kegelisahan, sementara suaranya terus menggema di dalam ruangan sempit itu. Dengan nada penuh desakan, ia berulang kali mengatakan bahwa Jin So-won jelas telah mempelajari Heaven Devouring Art. Menurutnya, tidak mungkin dirinya salah. Saat duel berlangsung, ia merasakan sendiri teknik itu digunakan oleh Jin So-won. Karena itulah, Seong Mo-hyun terus memohon agar kakeknya mau mempercayai perkataannya. Namun harapan itu tidak mendapat tanggapan seperti yang ia inginkan. Di hadapannya Seong Cheon-wol hanya memalingkan badan. Tatapannya menunjukkan kekecewaan yang jauh lebih besar daripada kemarahan biasa. Dengan suara dingin, ia mengatakan bahwa cucunya tampaknya masih belum menyadari kesalahan yang telah diperbuat. Perlahan, suasana di ruangan itu menjadi semakin menekan. Seong Cheon-wol kemudian menegaskan bahwa sekte Iron Sword sedang menanggung kerugian besar akibat ucapan Seong Mo-hyun. Tuduhan yang dilontarkan tanpa bukti kuat telah membawa masalah yang tidak kecil bagi sekte mereka. Yang membuatnya semakin marah, Seong Cheon-wol mengaku tidak menyangka bahwa dirinya pernah mempertimbangkan untuk menyerahkan masa depan sekte Iron Sword kepada orang seperti Seong Mo-hyun. Tatapannya menjadi tajam saat menoleh ke arah cucunya. Dengan nada penuh amarah, ia menyebut Seong Mo-hyun sebagai bocah bodoh. Bahkan sebelum pergi, ia memberikan hukuman yang keras. Seong Mo-hyun tidak boleh mendapatkan setetes air pun sampai benar-benar merenungkan kesalahannya sendiri. Setelah mengatakan itu, Seong Cheon-wol berbalik dan melangkah pergi tanpa sedikit pun niat untuk mendengarkan bantahan lagi. Sementara itu, Seong Mo-hyun hanya bisa mencengkeram jeruji besi dan terus berteriak memanggil kakeknya. Suaranya menggema di dalam ruang tahanan yang gelap, tetapi tidak ada seorang pun yang menjawab. Tak lama kemudian, sosok Seong Cheon-wol pun menghilang dari pandangan, meninggalkan Seong Mo-hyun sendirian di balik jeruji, bersama kemarahan, frustrasi, dan keyakinannya yang masih belum berubah sedikit pun. Sementara itu, kembali ke bangunan tempat Jin So-won menjalani perawatan, suasana di dalam ruangan tampak jauh lebih tenang. Di dekat meja belajar, Juge So-myung terlihat duduk dengan santai di sebuah kursi. Tatapannya yang tajam terus mengarah kepada Jin So-won yang baru saja membuka mata dan terbangun dari tempat tidurnya. Begitu melihat Jin So-won sadar, Juge So-myung langsung angkat bicara. Dengan nada datar, ia bertanya apakah pertunjukan yang dilakukan Jin So-won akhirnya sudah selesai. Pertanyaan itu membuat Jin So-won menoleh dengan ekspresi bingung. Ia balik mempertanyakan apa sebenarnya yang dimaksud Juge So-myung dengan kata pertunjukan. Meski berusaha terlihat polos, ekspresi yang ditunjukkan Jin So-won justru tampak agak kaku dan canggung. Namun di dalam hatinya, ia sudah memahami situasinya. Sesuai dugaannya, tidak mungkin dirinya bisa membodohi Juge So-myung dengan akting setengah hati seperti itu. Orang yang sedang berhadapan dengannya bukanlah sosok biasa. Juge So-myung adalah ahli strategi utama aliansi Murim. Seorang jenius yang bahkan di antara para jenius pun masih dianggap luar biasa. Dalam benak Jin So-won, hanya ada sedikit orang yang dapat dibandingkan dengan kemampuan Juge So-myung. Jika dunia Murim memiliki Yong So-ah sebagai sosok berbakat yang sulit ditandingi, maka dunia para ilmuwan dan ahli strategi memiliki Juge So-myung. Kemampuannya berada pada tingkat yang berbeda. Perlahan, ingatan dari kehidupan sebelum regresinya kembali muncul. Dalam kehidupan sebelumnya, Juge So-myung meninggal bahkan sebelum perang besar antara faksi ortodoks dan kultus demonik pecah. Kematian itu menjadi salah satu kehilangan terbesar bagi aliansi Murim. Banyak orang percaya bahwa jika Juge So-myung masih hidup saat perang besar terjadi, penderitaan yang dialami aliansi Murim akibat serangan kultus demonik tidak akan menjadi separah itu. Bagi banyak orang, Juge So-myung bukan sekadar ahli strategi biasa. Ia adalah sosok yang mungkin mampu mengubah jalannya sejarah. Karena itulah Jin So-won tahu betul bahwa berusaha menyembunyikan sesuatu dari orang seperti Juge So-myung bukanlah perkara mudah. Dan sekarang, dari cara pria itu menatapnya, jelas terlihat bahwa Juge So-myung telah menyadari lebih banyak hal daripada yang ingin diperlihatkannya. Menyadari bahwa selalu ada orang yang lebih hebat darinya, Jin So-won akhirnya menghela napas pelan.
Ia tahu tidak ada gunanya terus berpura-pura di hadapan Zuge Somyong. Karena itu, dengan nada pasrah, ia bertanya apakah pria itu benar-benar ingin mendengar semuanya dari awal. Tanpa ragu sedikit pun, Zuge Somyong menganggukkan kepala. Tentu saja ia ingin mengetahui seluruh rencana Jin So-won. Baginya, semua kejadian yang baru saja terjadi bukanlah kebetulan, melainkan sebuah pertunjukan yang telah disusun dengan sangat rapi. Perlahan, Zuge Somyong mulai menguraikan satu persatu kesimpulannya. Menurutnya, sejak awal Jin So-won sengaja memprovokasi ketua sekte Iron Sword. Tujuannya adalah mendorong pria itu agar bertindak lebih jauh dan membuat situasi berkembang sesuai arah yang diinginkannya. Tidak hanya itu, Jin So-won juga memanfaatkan keberadaan Zuge Somyong sendiri. Dengan cara tersebut, ia berhasil menghindari duel langsung melawan ketua sekte yang jelas berada di tingkat kekuatan jauh di atas dirinya. Namun rencana itu tidak berhenti sampai di sana. Selama proses membersihkan namanya dari berbagai tuduhan, Jin So-won justru berhasil memperoleh sesuatu yang jauh lebih berharga. Sedikit demi sedikit, ia mendapatkan kepercayaan dari hampir semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut. Setelah jeda singkat, Zuge Somyong melanjutkan penjelasannya. Ia bahkan membahas darah yang sempat dimuntahkan Jin So-won sebelumnya. Menurutnya, darah itu memang darah asli, namun bukan karena luka serius yang diderita Jin So-won. Darah tersebut muncul karena Jin So-won sengaja menggigit bagian dalam mulutnya sendiri untuk menciptakan kesan bahwa dirinya mengalami cedera berat. Semakin lama penjelasan itu berlanjut, semakin jelas bahwa Zuge Somyong telah mengamati setiap detail kejadian dengan sangat teliti. Akhirnya, setelah menyampaikan seluruh analisisnya, Zuge Somyong meletakkan kuas yang sejak tadi berada di tangannya. Suasana ruangan mendadak terasa lebih berat. Pria itu lalu mengangkat pandangannya dan menatap langsung ke arah Jin So-won. Tidak ada senyum ataupun ekspresi santai di wajahnya. Tatapannya dingin dan tajam. Dengan nada tenang namun penuh tekanan, Zuge Somyong meminta penjelasan. Ia ingin tahu sejak kapan Jin So-won mulai merancang semua itu. Pertanyaan tersebut langsung membuat Jin So-won terdiam. Matanya membelalak lebar. Bukan karena ia tidak memiliki jawaban, melainkan karena terkejut dengan betapa rinci dan akuratnya seluruh kesimpulan yang baru saja diutarakan Zuge Somyong. Hampir setiap langkah yang ia ambil berhasil dibaca dengan sempurna. Untuk sesaat, Jin So-won hanya bisa menatap pria di hadapannya tanpa berkata apa-apa. Menyadari sekali lagi bahwa dirinya sedang berhadapan dengan seseorang yang pantas disebut sebagai jenius di antara para jenius. Suasana di dalam ruangan itu pun berubah menjadi hening. Untuk waktu yang cukup lama, tidak ada satupun dari mereka yang berbicara. Jin So-won dan Zuge Somyong hanya saling menatap, seolah sedang terlibat dalam pertarungan tanpa senjata. Di tengah keheningan tersebut, hanya suara angin yang sesekali berembus dari luar jendela. Tak ada yang mau lebih dulu memalingkan pandangan. Beberapa saat kemudian, Zuge Somyong akhirnya memecah keheningan itu. Dengan nada datar, ia bertanya apakah Jin So-won tiba-tiba lupa cara berbicara setelah pingsan. Namun pertanyaan itu tetap tidak mendapat jawaban. Jin So-won masih diam, wajahnya terlihat tenang tetapi pikirannya jelas sedang bekerja keras mencari jalan keluar dari situasi yang tidak nyaman itu. Lalu tanpa peringatan, pandangannya tertuju pada sebuah pedang besar yang berada tidak jauh dari sana. Mata Jin So-won langsung berbinar. Ia segera turun dari tempat tidurnya dan melangkah mendekati pedang tersebut. Sambil menunjuk ke arahnya, ia bertanya apakah itu benar-benar Ninefold Sword, pedang yang kini telah menjadi miliknya. Nada suaranya berubah drastis. Jika sebelumnya ia tampak tertekan karena interogasi Zuge Somyong, kini ia justru terlihat sangat bersemangat. Bahkan sebelum mendapat jawaban, Jin So-won sudah meminta agar dirinya diperbolehkan memeriksa pedang itu terlebih dahulu. Perubahan sikap yang terlalu cepat itu membuat Zuge Somyong terdiam sejenak. Ia menatap Jin So-won dengan ekspresi sulit dijelaskan, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Baru saja ia mengajukan pertanyaan penting mengenai rencana besar yang telah disusun Jin So-won. Namun bukannya menjawab, pemuda itu malah mengalihkan perhatian ke sebuah pedang. Yang membuatnya semakin tidak habis pikir, Jin So-won bahkan melompat dengan penuh semangat ke arah Ninefold Sword. Di dalam benaknya, ia mulai menghitung-hitung berapa banyak uang yang bisa diperoleh jika pedang berharga itu dijual. Senyum kecil bahkan sempat muncul di wajahnya saat membayangkan hasil penjualannya. Melihat tingkah laku tersebut, kesabaran Zuge Somyong perlahan mulai habis.
Tatapannya menjadi semakin tajam saat mengikuti gerakan Jin So-won yang sibuk memeriksa pedang itu. Pada akhirnya ia tidak bisa lagi menahan rasa kesalnya. Dengan nada dingin yang jelas menunjukkan kejengkelan, Zuge Somyong menyebut Jin So-won sebagai bocah kurang ajar. Namun meski mendengar ucapan itu, perhatian Jin So-won tampaknya tetap tertuju sepenuhnya pada Ninefold Sword yang kini berada tepat di hadapannya. Sebelum Zuge Somyong sempat melanjutkan omelannya, ekspresi Jin So-won tiba-tiba berubah. Keceriaan yang tadi terlihat di wajahnya perlahan menghilang. Nada suaranya pun menjadi jauh lebih serius. Sambil tetap berdiri di dekat Ninefold Sword, ia akhirnya memutuskan untuk menjawab pertanyaan yang sejak tadi diajukan kepadanya. Menurut Jin So-won, semua kejadian itu sebenarnya tidak direncanakan sejak lama. Ia mulai menjelaskan bahwa semuanya berawal ketika Sekte Iron Sword mengirimkan undangan kepada Sekte Taiyi untuk menghadiri jamuan ulang tahun ketua sekte mereka. Bagi orang lain, hal itu mungkin terdengar biasa saja. Namun bagi Jin So-won, justru disitulah letak keanehannya. Ia menjelaskan bahwa hubungan antara Sekte Taiyi dan Sekte Iron Sword tidaklah cukup dekat untuk mengharuskan adanya undangan khusus seperti itu. Karena itulah saat menerima kabar tersebut, ia langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Perlahan Jin So-won menyampaikan dugaannya. Menurutnya, Sekte Iron Sword kemungkinan memiliki tujuan lain di balik undangan tersebut. Ia merasa mereka sedang mencari kesempatan untuk menciptakan perselisihan atau mempermalukan Sekte Taiyi di hadapan banyak orang. Karena itulah sejak awal ia memutuskan untuk tidak tinggal diam. Jika memang pihak lawan berniat merendahkan sektenya, maka ia akan menghancurkan kesombongan mereka terlebih dahulu. Jin So-won kemudian menjelaskan bahwa seluruh tindakannya setelah itu hanyalah hasil dari penyesuaian terhadap situasi yang berkembang di hadapannya. Di sisi lain, Zuge Somyong mendengarkan penjelasan tersebut tanpa menyela. Tatapannya tetap tenang, seolah sedang menimbang setiap kata yang keluar dari mulut Jin So-won. Namun kenyataannya, cerita yang baru saja disampaikan itu tidak sepenuhnya benar. Semua alasan yang diutarakan Jin So-won hanyalah penjelasan yang sengaja dirangkai agar terdengar masuk akal. Sebab jauh di dalam hatinya, ia mengetahui sesuatu yang tidak mungkin diketahui orang lain. Seluruh kejadian itu bisa ia antisipasi bukan karena insting atau kecerdasannya semata, melainkan karena ia telah mengalaminya sebelumnya. Ingatan dari kehidupan sebelum regresi memberinya pengetahuan mengenai banyak peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Dan berkat pengetahuan itulah, ia mampu bergerak beberapa langkah lebih cepat dibandingkan orang lain. Tentu saja rahasia sebesar itu tidak mungkin ia ungkapkan. Karena itulah, Jin So-won hanya terus melanjutkan ceritanya dengan wajah tenang, sementara Zuge Somyong tetap memperhatikannya tanpa menunjukkan apakah ia mempercayai penjelasan tersebut atau tidak. Mendengar penjelasan tersebut, Zuge Somyong tidak langsung memberikan tanggapan. Ia kembali membuka bukunya dan mulai membaca dengan tenang, seolah pembicaraan mereka hanyalah percakapan biasa. Namun beberapa saat kemudian, ia kembali mengajukan pertanyaan. Menurutnya, jika semua berjalan sesuai dugaan Jin So-won, berarti pemuda itu sudah memperkirakan dirinya akan berhadapan dengan Seong Mo-hyun dalam pertandingan sparring. Lalu pertanyaan berikutnya pun muncul. Apakah Jin So-won juga telah menduga bahwa Seong Mo-hyun akan menuduhnya menggunakan teknik terlarang selama duel berlangsung? Zuge Somyong lalu menutup bukunya perlahan. Di antara semua hal yang terjadi, justru bagian itulah yang paling sulit ia pahami. Ia tidak mengerti mengapa Seong Mo-hyun bisa sampai pada kesimpulan bahwa Jin So-won menggunakan Heaven Devouring Art. Tuduhan itu terlalu spesifik untuk dianggap sebagai kebetulan biasa. Tatapan Zuge Somyong kembali tertuju pada Jin So-won. Sementara itu, Jin So-won hanya mendengarkan seluruh pertanyaan tersebut dengan ekspresi tenang. Setelah beberapa saat, ia akhirnya menjawab dengan nada datar. Menurutnya, menjawab semua pertanyaan itu tidak akan memberikan manfaat apapun bagi dirinya. Jawaban tersebut membuat suasana kembali menjadi aneh. Namun Jin So-won melanjutkan ucapannya. Ia mengakui bahwa Zuge Somyong telah banyak membantunya hingga akhirnya berhasil mendapatkan Ninefold Sword. Karena itulah, sebagai bentuk balas budi atas pedang tersebut, ia bersedia menjawab salah satu pertanyaan yang tadi diajukan. Tidak lebih dari itu. Mendengar jawaban tersebut, Zuge Somyong perlahan mengangkat pandangannya. Tatapannya menjadi sedikit lebih tajam. Dengan nada yang tetap tenang, ia mengatakan bahwa di Jianghu terdapat banyak orang yang rela menunggu berhari-hari, sambil membawa 10.000 emas hanya untuk mendapatkan kesempatan berbicara dengannya. Sebagai ahli strategi utama aliansi Murim,
namanya memiliki nilai yang tidak bisa dianggap remeh. Karena itu, ia merasa aneh mendengar Jin So-won berkata bahwa berbicara dengannya tidak memberikan keuntungan apapun. Namun tanpa ragu sedikit pun, Jin So-won langsung memberikan jawaban. Menurutnya, orang-orang itu rela mengeluarkan 10.000 emas bukan karena ingin berbicara dengan Juge Somyong semata. Mereka melakukannya karena berharap memperoleh sesuatu yang nilainya jauh lebih besar daripada 10.000 emas setelah bertemu dengannya. Begitu jawaban itu keluar, ruangan kembali menjadi sunyi. Untuk sesaat tidak ada yang berbicara. Lalu tiba-tiba Jin So-won merapikan pakaiannya dan mengambil sikap hormat. Dengan senyum tipis di wajahnya, ia mengatakan bahwa jika sudah tidak ada lagi pertanyaan yang ingin diajukan, maka dirinya akan segera pamit dan undur diri. Ucapan itu terdengar sopan, namun makna di baliknya sangat jelas. Jin So-won sedang berusaha mengakhiri percakapan sebelum terlalu banyak rahasianya terungkap. Juga Somyong tentu saja menyadari hal tersebut. Ia menatap Jin So-won dengan ekspresi datar, tanpa menunjukkan rasa kesal ataupun kekecewaan. Seolah sejak awal ia sudah mengetahui bahwa pemuda di hadapannya tidak akan memberikan jawaban yang benar-benar ia inginkan. Meski begitu, semakin lama berbicara dengan Jin So-won, semakin besar pula rasa penasarannya. Karena di balik sikap santai dan tingkahnya yang sering terlihat konyol, pemuda itu menyimpan terlalu banyak hal yang tidak sesuai dengan usianya. Dan justru itulah yang membuat Juge Somyong semakin tertarik untuk memahami siapa sebenarnya Jin So-won. Melihat Jin So-won yang berusaha mengakhiri percakapan, Juge Somyong akhirnya mengeluarkan sebuah kotak hitam kecil dan meletakkannya di hadapannya. Namun hadiah itu tentu tidak diberikan begitu saja. Dengan tenang, Juge Somyong mengatakan bahwa ia ingin mengetahui satu hal terlebih dahulu. Ia meminta Jin So-won menjelaskan bagaimana caranya membuat Seong Mo-hyun sampai menyebut nama teknik terlarang di tengah pertandingan. Mendengar itu, Jin So-won langsung tersenyum. Tampaknya Juge Somyong benar-benar memahami maksud perkataannya sebelumnya. Jika ingin mendapatkan informasi, maka harus ada sesuatu yang ditawarkan sebagai gantinya. Setelah berpikir sejenak, Jin So-won pun mulai memberikan jawabannya. Menurutnya, tidak ada trik khusus di balik semua itu. Ia hanya memanfaatkan sifat Seong Mo-hyun yang terlalu bangga pada dirinya sendiri. Sebagai seorang jenius yang selalu dipuji sejak kecil, Seong Mo-hyun terbiasa berada di atas orang lain. Masalahnya, orang seperti itu seringkali kesulitan menerima kenyataan ketika mengalami kekalahan. Karena itulah, Jin So-won hanya terus menekan mental lawannya selama pertandingan berlangsung. Sedikit demi sedikit, kesombongan Seong Mo-hyun berubah menjadi frustrasi. Dan ketika emosinya sudah tidak terkendali, ia akhirnya mengucapkan hal-hal yang seharusnya tidak diucapkan. Menurut Jin So-won itulah seluruh penjelasannya. Bahkan ia mengaku tidak pernah menduga bahwa Seong Mo-hyun akan sampai menyebut Heaven Devouring Art atau teknik terlarang lainnya. Namun tentu saja itu hanyalah jawaban yang ia sampaikan di luar. Di dalam hatinya Jin So-won memiliki pemikiran yang berbeda. Sebenarnya, apa yang ia gunakan memang memiliki kemiripan dengan teknik terlarang tersebut. Untungnya, Jade Dragon Bracelet mampu menyaring energi yang diserapnya dengan sangat sempurna. Berkat benda itu, jejak yang seharusnya mencurigakan berhasil tersembunyi dengan baik. Bahkan setelah Juge Somyong memeriksa dantiannya, tampaknya pria itu tetap tidak menemukan keanehan apapun. Menyadari bahwa jawabannya sudah cukup, perhatian Jin So-won kemudian beralih ke kotak hitam yang berada di hadapannya. Dengan penuh rasa penasaran, ia meminta izin untuk membukanya. Begitu tutup kotak itu terangkat, matanya langsung membelalak. Untuk sesaat, ia bahkan tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Di dalam kotak tersebut tersimpan beberapa pil spiritual yang sangat berharga. Iron Heart Pills, eliksir milik sekte Iron Sword yang terkenal memiliki nilai luar biasa di dunia murim. Seketika wajah Jin So-won berubah cerah. Ia tertawa kecil sambil mengucapkan terima kasih berkali-kali. Bahkan dirinya tidak menyangka pil berharga seperti itu akhirnya jatuh ke tangannya. Sementara itu Juge Somyong tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia sama sekali tidak menanggapi rasa gembira Jin So-won. Sebaliknya, pria itu langsung berdiri dari kursinya. Tatapannya kembali menjadi serius. Rupanya masih ada satu pertanyaan yang mengganjal di benaknya. Dengan nada tenang, Juge Somyong mengingatkan bahwa sebelumnya Jin So-won terlihat sangat yakin dapat mengalahkan Seong Mo-hyun dalam pertandingan sparring. Keyakinan itu bahkan terlihat begitu kuat hingga seolah tidak menyisakan sedikit pun keraguan. Karena itulah ada sesuatu yang tidak ia pahami.
Jika Jin So-won benar-benar yakin akan menang, lalu mengapa ia memilih jalan yang begitu rumit? Mengapa ia tidak langsung menyelesaikan pertandingan itu dengan mudah dan menunjukkan kemenangan secara terbuka? Pertanyaan itu membuat suasana ruangan kembali berubah. Kegembiraan Jin So-won karena mendapatkan Iron Heart Pills perlahan mereda. Sementara di hadapannya, Juge So-myung terus menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Karena semakin banyak ia mengamati pemuda ini, semakin banyak pula teka-teki baru yang muncul. Dan jawaban atas pertanyaan itu mungkin akan mengungkap sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar hasil sebuah pertandingan. Jin So-won tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Ia menatap Juge So-myung sejenak sebelum akhirnya berbicara dengan nada yang jauh lebih serius dibanding sebelumnya. Menurutnya, jika saat itu ia menang terlalu mudah, kebanyakan orang hanya akan menganggap kemenangan tersebut sebagai keberuntungan semata. Mereka mungkin akan mengakui hasil pertandingan, tetapi tidak benar-benar mengubah cara pandang mereka terhadap sekte Taiyi. Karena itulah Jin So-won memilih cara yang lebih berisiko. Ia ingin memastikan bahwa sekte Iron Sword tidak akan pernah lagi memandang rendah ataupun berusaha menindas sekte Taiyi seperti sebelumnya. Mendengar jawaban tersebut, Juge So-myung kembali mengajukan pertanyaan. Kali ini pertanyaannya jauh lebih tajam. Bagaimana jika dirinya tidak hadir di arena saat itu? Bagaimana jika tuduhan mempelajari teknik terlarang terus melekat pada Jin So-won hingga akhir hidupnya? Apa yang akan dilakukan setelah itu? Namun alih-alih terlihat gugup, Jin So-won justru menjawab dengan sangat tenang. Menurutnya, jika hal itu benar-benar terjadi, maka saat kematiannya nanti semua orang pasti akan memeriksa jasadnya. Dan ketika pemeriksaan itu dilakukan, kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Mereka akan mengetahui bahwa dirinya tidak pernah mempelajari teknik terlarang seperti yang dituduhkan. Saat itulah nama sekte Taiyi akan dibersihkan. Saat itulah harga diri sektenya akan tetap terjaga. Jawaban tersebut membuat Juge So-myung perlahan mendekat. Tatapannya tertuju lurus ke mata Jin So-won. Dengan nada yang sulit ditebak, ia bertanya apakah Jin So-won benar-benar rela mempertaruhkan nyawanya hanya demi hal seperti itu. Untuk sesaat, ruangan kembali diliputi keheningan. Jin So-won mengepalkan tangannya. Sorot matanya berubah tajam. Lalu dengan suara yang lebih berat, ia mengulang satu kata yang baru saja diucapkan Juge So-myung. Hanya, nada bicaranya membuat suasana langsung berubah. Jin So-won kemudian menatap Juge So-myung tanpa menghindar sedikit pun. Menurutnya, keluarga Juge selalu menjunjung tinggi tradisi dan kehormatan yang diwariskan oleh nama besar mereka. Jika demikian, bagaimana mungkin Juge So-myung menyebut semua itu sebagai sesuatu yang hanya? Apakah sekte Taiyi tidak memiliki arti apapun? Apakah kehormatan sektenya dianggap tidak berharga? Mendengar perkataan tersebut, Juge So-myung terdiam. Untuk pertama kalinya sejak percakapan dimulai, ia tampak sedikit terkejut. Bukan karena isi perkataannya, melainkan karena keberanian Jin So-won yang berani berbicara seperti itu tepat di hadapannya. Beberapa saat kemudian, suasana yang tegang itu justru berubah secara tak terduga. Juge So-myung tiba-tiba tertawa keras. Tawanya memenuhi seluruh ruangan. Ia menatap Jin So-won sambil terus tersenyum, seolah baru saja menemukan sesuatu yang sangat menarik. Menurutnya, Jin So-won benar-benar sosok yang lucu. Bahkan ia mengaku bahwa jika saat insiden kemarin dirinya memilih berpihak kepada Jin So-won sejak awal, mungkin ia akan mendapatkan hiburan yang jauh lebih menyenangkan. Mendengar itu, Jin So-won hanya ikut tertawa dengan canggung. Di dalam hatinya, ia sama sekali tidak mengerti bagian mana yang dianggap menghibur oleh pria aneh di hadapannya. Semakin lama berbicara, semakin ia merasa cara berpikir Juge So-myung sulit dipahami oleh orang normal. Namun sebelum ia sempat memikirkan lebih jauh, Juge So-myung tiba-tiba melemparkan sesuatu ke arahnya. Refleks Jin So-won langsung menangkap benda tersebut. Sambil kembali duduk dengan santai, Juge So-myung mengatakan bahwa ia akan memberikan hadiah tambahan karena telah berhasil menghiburnya. Jin So-won lalu menundukkan pandangan ke benda yang ada di tangannya. Itu adalah sebuah token. Awalnya ia tidak terlalu memikirkannya. Namun begitu melihat dengan lebih jelas ukiran dan simbol yang tertera pada token tersebut, ekspresinya langsung berubah. Matanya membelalak lebar. Seluruh rasa santainya menghilang dalam sekejap. Kali ini, keterkejutannya bahkan jauh lebih besar dibanding saat menerima Iron Heart Pills. Untuk beberapa saat, Jin So-won hanya bisa menatap token itu tanpa berkata apa-apa, seolah tidak percaya dengan apa yang sedang ia pegang. Benda yang berada di tangan Jin So-won itu ternyata bukan token biasa.
Token tersebut dikenal sebagai Admission Token, sebuah hak istimewa yang diberikan kepada anggota 108 Pix untuk memasuki Akademi Murim. Nilainya sangat tinggi. Dengan menggunakan token itu, seseorang bisa langsung diterima sebagai murid Akademi Murim tanpa perlu mengikuti proses seleksi maupun ujian masuk reguler. Padahal ujian Akademi Murim terkenal sangat sulit dan menjadi mimpi buruk bagi banyak praktisi muda. Karena itulah, begitu memahami apa yang sedang dipegangnya, jantung Jin So-won langsung berdegup lebih cepat. Baginya, nilai token ini bahkan tidak kalah penting dibanding Ninefold Sword maupun Iron Heart Pills. Dengan token tersebut, Sekte Taiyi dapat mengirim satu murid lagi ke Akademi Murim tanpa harus mempertaruhkan nasib mereka dalam ujian yang mengerikan. Semakin dipikirkan, semakin besar pula nilai hadiah yang baru saja diterimanya. Mata Jin So-won bahkan mulai berkaca-kaca. Dengan suara yang sedikit terbata-bata karena terlalu terkejut, ia bertanya apakah Zuge Somyong benar-benar yakin ingin memberikan benda sepenting itu kepadanya. Namun Zuge Somyong hanya menjawab dengan santai. Menurutnya, setelah Jin So-won lulus dari Akademi Murim nanti, ia cukup masuk ke Biro Mantong. Kebetulan tempat itu juga merupakan tempat dirinya bekerja. Kalimat itu membuat senyum di wajah Jin So-won langsung membeku. Tubuhnya bahkan terasa kaku untuk sesaat. Nama Biro Mantong membangkitkan berbagai bayangan yang sama sekali tidak menyenangkan di dalam kepalanya. Dalam benaknya, tempat itu identik dengan pekerjaan yang tidak ada habisnya. Kerja lembur yang sedang Mamang lakukan ketika ngedit video ini. Tugas yang terus menumpuk. Shift malam yang melelahkan. Dan kehidupan pribadi yang perlahan menghilang karena terlalu sibuk bekerja. Semakin membayangkannya, semakin suram ekspresi Jin So-won. Sementara itu, Zuge Somyong justru terlihat semakin puas. Dengan santai, ia mengatakan bahwa dirinya akan menyiapkan kursi khusus untuk Jin So-won di Biro Mantong. Setelah mengucapkan hal tersebut, ia mulai bersiap meninggalkan ruangan. Menurutnya, Biro Mantong adalah tempat berkumpulnya para jenius terbaik. Sebuah tempat yang penuh dengan orang-orang berbakat dan cerdas. Karena itulah Zuge Somyong merasa Jin So-won pasti akan menikmati bekerja di sana. Namun Jin So-won sama sekali tidak terlihat antusias. Ia hanya menatap pria itu dengan tatapan curiga. Yang lebih membuatnya bingung, di ruangan itu jelas tersedia pintu yang bisa digunakan untuk keluar. Akan tetapi Zuge Somyong justru berjalan menuju jendela. Jin So-won hanya bisa memandang dengan heran saat ahli strategi itu bersiap pergi melalui jalur yang sama sekali tidak normal. Sebelum benar-benar menghilang, Zuge Somyong sempat menoleh ke belakang. Dengan senyum tipis di wajahnya, ia menyuruh Jin So-won untuk segera lulus dari Akademi Murim. Bahkan ia mengatakan bahwa nantinya Jin So-won bisa berakting di sampingnya. Mendengar perkataan itu, Jin So-won langsung panik. Ekspresinya berubah seketika. Tanpa memedulikan apapun lagi, ia segera berteriak menolak. Dengan suara keras, ia mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak berniat masuk ke Biro Mantong. Namun Zuge Somyong tidak menghentikan langkahnya. Sebaliknya, pria itu terus tertawa sambil melompat keluar melalui jendela. Suaranya masih terdengar dari kejauhan. Menurutnya, Biro Mantong pasti akan menjadi tempat yang jauh lebih hidup jika Jin So-won bergabung di sana. Sementara itu, Jin So-won hanya bisa berdiri mematung sambil menggenggam admission token di tangannya. Di satu sisi, ia baru saja mendapatkan hadiah yang luar biasa berharga. Namun di sisi lain, ia merasa seolah baru saja menerima undangan menuju masa depan yang sangat merepotkan. Keesokan harinya, suasana di Sekte Iron Sword perlahan kembali tenang. Di dekat gerbang sekte, para tamu yang sebelumnya menghadiri jamuan mulai meninggalkan tempat itu satu persatu. Keramaian yang sempat memenuhi area sekte kini perlahan menghilang bersama langkah para tamu yang kembali ke tujuan masing-masing. Di bawah sebuah pohon besar dengan daun berwarna ungu yang rindang, Seong Moran terlihat berdiri seorang diri. Tatapannya mengikuti para tamu yang terus meninggalkan sekte, namun pikirannya jelas sedang berada di tempat lain. Wajahnya tampak murung. Perlahan, ingatan tentang kejadian beberapa waktu lalu kembali memenuhi benaknya. Ia masih mengingat dengan jelas bagaimana kakeknya, Seong Cheon-wol, memperlakukan Jin So-won saat itu. Sejak kecil, Seong Moran selalu percaya bahwa sekte Iron Sword adalah sekte yang menjunjung kehormatan dan keadilan. Namun apa yang dilihatnya hari itu membuat keyakinannya mulai goyah. Di matanya, sang kakek yang selama ini dihormati justru terlihat terus menekan Jin So-won tanpa memberi kesempatan sedikit pun.
Sementara itu, Jin So-won yang tubuhnya berlumuran darah tetap berdiri tegak dan tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Semakin mengingat kejadian tersebut, semakin rumit pula perasaan Seong Moran. Ia tidak tahu harus mempercayai keyakinannya selama ini atau kenyataan yang telah dilihat dengan mata kepalanya sendiri. Untuk sesaat ia hanya berdiri diam di bawah pohon itu sambil menundukkan kepala. Lalu tiba-tiba, seseorang berbisik tepat di dekat telinganya. Dengan suara pelan, orang itu bertanya mengapa nona muda sekte Iron Sword berdiri sendirian di bawah pohon seperti itu. Bisikan mendadak tersebut membuat Seong Moran terkejut setengah mati. Tubuhnya refleks bergetar. Dalam sepersekian detik, ia bahkan mengira sedang mendengar suara roh penjaga pohon. Namun ketika buru-buru menoleh ke belakang, ia langsung melihat sosok yang sangat dikenalnya. Ternyata itu adalah Jin So-won. Melihat wajah pemuda itu, Seong Moran akhirnya menghela napas lega. Meski begitu, setelah bertemu langsung dengannya, keraguan yang sejak tadi memenuhi pikirannya kembali muncul. Ia sempat ragu untuk berbicara. Namun setelah mengumpulkan keberanian, Seong Moran akhirnya mengutarakan apa yang ada di benaknya. Menurutnya Jin So-won terlalu nekat. Mendengar itu, Jin So-won memiringkan kepala dan bertanya apa maksud dari perkataan tersebut. Seong Moran kemudian menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah pertandingan sparring kemarin. Ia tidak mengerti mengapa Jin So-won harus mendorong dirinya sampai sejauh itu. Mengapa ia harus mengambil risiko sebesar itu? Pertanyaan tersebut membuat Jin So-won terdiam sejenak. Entah kenapa, ia langsung teringat pada pertanyaan serupa yang sebelumnya diajukan oleh Zuge So-myung. Keduanya mempertanyakan hal yang hampir sama. Dan seperti sebelumnya, pertanyaan itu langsung membuat ekspresi Jin So-won berubah. Tatapannya menjadi lebih serius. Dengan nada yang sedikit lebih tajam, ia balik bertanya kepada Seong Moran. Apakah maksud perkataannya itu adalah bahwa sekte Taiyi seharusnya menerima semua penghinaan yang mereka alami begitu saja? Apakah mereka hanya perlu diam dan pasrah saat harga diri sekte diinjak-injak oleh orang lain? Begitu mendengar pertanyaan tersebut, Seong Moran langsung terkejut. Matanya membesar. Ia seolah tidak menyangka bahwa perkataannya akan ditafsirkan seperti itu. Untuk sesaat ia tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Sementara itu, Jin So-won terus menatapnya dengan serius, menunggu jawaban yang tidak kunjung datang. Dan tepat ketika suasana di antara mereka mulai berubah, percakapan itu pun terhenti. Karena alasan sebenarnya di balik pertanyaan Seong Moran masih belum terungkap. Sebuah jawaban yang tampaknya akan dibahas pada pertemuan berikutnya saat kisah mereka kembali berlanjut.